Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil web yang sudah kami buat, sistem pendukung keputusan, pengambilan keputusan kos terbaik di Pekanbaru. Yang mana dosen pembimbingnya oleh Pak Henry Fonda Eskom Mkom, kelompok 6 yang beranggotakan Nurium Saharefa, Adelia Rahma Unsri, Nur Syariah, dan juga Muhammad Ali Ridho. Selanjutnya, untuk presentasi pertama akan dibacakan oleh Muhammad Alwi. Kepada saudari kami persilahkan. Muhammad Ridho akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan. Ialah sistem atau program pendukung yang ada di dalam komputer yang berisi banyaknya data yang diolah untuk mendapatkan suatu informasi yang bermanfaat dalam hal pengambil suatu keputusan yang bijak dan tepat di organisasi. Kos adalah sebuah tempat yang menyediakan tempat untuk penginapan, namun utamanya kebanyakan untuk tempat tinggal para mahasiswa atau mahasiswi di luar kota. Umumnya yang disebut dengan kontrakan adalah tempat penginapan yang kebanyakan sering digunakan untuk yang sudah berkeluarga, yang tempatnya didesain menarik dan menyediakan banyak fasilitas lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sari. Kos terbaik bisa dilihat dari beberapa aspek berikut, yaitu 1. Ukuran kamar, 2. Sirkulasi udara, 3. Kebersihan fasilitas, 4. Sumber air bersih, 5. Area kamar cukup terkena sinar matahari, 7. Keadaan sekitar dan lingkungan aman, dan lokasi strategis. Syarat-syarat kos: 1. Mencatat identitas penyewa kos, 2. Membayar uang sewa kos tepat waktu, 3. Berhak untuk menempati kamar dan memanfaatkan fasilitas kos. Ketentuan mengenai menerima tamu dan jam malam, menyediakan wifi dan colokan, lapang dan nyaman, adil bagi perokok dan non-perokok, fasilitas beragam dan harga terjangkau, lokasi strategis. Weighted Product atau WP adalah keputusan analisis multi kriteria yang populer dan merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria. Metode Weighted Product atau WP menggunakan perkalian untuk menghubungkan nilai atribut atau kriteria di mana nilai setiap atribut harus dipangkatkan dulu dan bobot atribut atau kriteria yang bersangkutan. Kemudian akan dilanjutkan kepada Nurium Saharefa. Kepada Nurium Sah, kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya metode Weighted Product menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Proses ini sama halnya dengan proses normalisasi. Pembobotan metode Weighted Product dihitung berdasarkan tingkat kepentingan. Tingkat kepentingan metode Weighted Product yaitu yang 1. Sangat tidak penting, 2. Tidak penting, 3. Cukup penting, 4. Penting, dan terakhir sangat penting. Aturan dari penilaian di sistem SPK yang kami buat yaitu semakin tinggi nilai maka semakin bagus penilaian kos tersebut, dan sebaliknya jika semakin rendah nilai maka akan berpengaruh buruk pada kos. Selanjutnya akan diperjelas oleh saudari Adelia Rahma. Kepada saudari kami persilahkan. Proses normalisasi bobot kriteria W, sigma W sama dengan 1 adalah WJ sama dengan WJ. Sigma WJ, keterangannya dibagi WJ, dibagi bobot atribut, sigma WJ dibagi penjumlahan bobot atribut preferensi untuk alternatif diberikan ke IX IJ sama dengan rating alternatif per atribut, WJ sama dengan 1. WJ adalah pangkat bernilai positif untuk atribut keuntungan dan bernilai negatif untuk atribut biaya. Preferensi relatif dari setiap alternatif V diberikan keterangan V sama dengan hasil preferensi alternatif ke IX IJ sama dengan rating alternatif per atribut WJ. Bobot atribut I sama dengan alternatif J sama dengan atribut P X IJ N J sama dengan I sama dengan perkalian rating alternatif per atribut P X I WJ N J sama dengan I sama dengan perjumlahan hasil perkalian rating alternatif per atribut. Metodologi. Sistem ini merancang penggunaan metode Weighted
produk yang bersifat kuantitatif dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan kos terbaik, terdapat beberapa kriteria yang digunakan, yaitu kualitas, kenyamanan, kebersihan, suasana, jarak dalam meter. Pembobotan metode weighted produk dihitung berdasarkan tingkat kepentingan. Tingkat kepentingan metode weighted produk yaitu sangat tidak penting, cukup penting, dan sangat penting. Oke, selanjutnya cara menjalankan aplikasinya yang akan dijelaskan oleh Yumsa. Kepada Yumsa dipersilakan. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang software atau aplikasi web yang telah kami buat dan telah kami rancang. Pertama-tama kita masuk ke PHP My Admin, hidupkan SAM terlebih dahulu. Setelah SAM kita hidup, kemudian kita mencoba untuk membuka web yang sudah kita buat dengan nama localhost. Baik, di sini sudah terlihat bahwa sistem informasi pengambilan keputusan berbasis web pemilihan kos terbaik di Pekanbaru oleh kelompok 6. Di dalam aplikasi ini terdapat beberapa menu home, data kriteria, data alternatif, analisa, perhitungan, dan juga logout. Home, di mana home ini adalah beranda dari aplikasi yang sudah kita buat ini. Kemudian kita masuk ke data kriteria. Dalam data kriteria ini adalah beberapa poin-poin, yang mana poin-poin ini akan kita jadikan sebagai tolak ukur kos terbaik nantinya dalam pemilihan kos terbaik di Pekanbaru. Di mana data kriterianya itu terdapat harga kos, fasilitas, pelayanan, suasana, dan juga terakhir jarak dalam meter. Dimana kalau harga kos ini benefit, fasilitas itu benefit, pelayanan itu benefit, suasana benefit, jarak dalam benefit itu adalah kos. Apa perbedaan kos sama benefit? Kalau kos itu ialah seperti kerugian kita yang kita keluarkan kepada si penyedia layanan. Sedangkan kalau fasilitas ini, si penyedia layanan memberikan kita layanan. Ibaratnya cost itu kerugian kita dan benefit itu keuntungan kita. Kemudian di sini ada yang namanya data alternatif. Di data alternatif ini adalah beberapa kos yang sudah kita kunjungi atau sudah pernah kita tempati. Kemudian kita berikan penilaian di data alternatif ini, yang mana di sini sudah ada kos bunga, kos ceria, kos Om Burhan, kos Bude, dan kos Maladewa. Ketika kita ingin menambahkan data ke dalam software kita ini, kita bisa menambahkan data di sini ya, tambah data alternatif. Misalkan nama kosnya kos Happy Papi. Harga kosnya untuk per bulan itu dibanderol sebesar Rp750.000. Kemudian fasilitasnya itu tergolong cukup banyak, maka kita kasih angka 6. Kemudian pelayanan dari Bapak Kos dan suasana pelayanan Bapak Kosnya dan para anggota-anggota kosnya di sana juga cukup baik, maka kita berikan angka di 7. Kemudian suasana, bagaimana suasana di daerah kos tersebut, apakah nyaman, apakah semuanya terpenuhi di daerah sebelah sana, maka kita mungkin kita sedikit nyaman dengan suasananya, kita kasih angkanya 5. Kemudian jarak dalam meter ini adalah jarak di mana tempat kita saat ini berada menemui kos tersebut. Mungkin jaraknya sedikit dekat, maka kita kasih angka 5 ya. Kita coba tambahkan. Nah, di sini udah termasuk ya, sudah tertambahkan kos Happy Papi, di mana Happy Papi dengan harga kosnya 750.000 per bulan, C2 fasilitasnya 6, C3 pelayanannya 7, C4 suasananya 5, jarak dalam meternya 5. Setelah kita tambahkan di data alternatif ini, kemudian ada yang namanya analisa. Di menu analisa inilah kita dapat melihat grafik atau diagram
beberapa kos yang sudah kita kunjungi dan kos terbaik yang sudah kita nilai tadinya dengan beberapa poin tadi. Di mana kita melihat di sini dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kos Maladewa mempunyai hasil paling tinggi. Kos Maladewa di sini ada ya, kos Maladewa. Kita lihat di sini ada ratingnya 0,19. Itu ada kos Maladewa. Kemudian di sini ada namanya perhitungan. Kenapa kita bisa dapat kos Maladewa itu tinggi? Di sini semuanya sudah ada perhitungannya ya teman-teman. Bisa dibaca sendiri, ada matrik alternatif, perhitungan bobot kepentingan, perhitungan pangkat. Nah, setelah dihitung oleh aplikasi yang sudah kita buat ini, inilah hasil akhir yang sudah ditentukan, yang mana dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kos Maladewa mempunyai hasil paling tinggi yaitu 0,182896, lalu diikuti dengan kos Ceria dengan nilai 0,17706, kemudian lalu diikuti dengan kos Happy Papi dengan nilai 0,175662, kemudian kos Bude dengan nilai 0,159241, kemudian kos Bunga dengan nilai 0,158284, dan yang terakhir adalah kos Om Burhan dengan nilai 0,146858. Kemudian di sini ada menu logout, di mana ketika kita mengklik menu logout ini maka kita akan keluar dari software atau aplikasi yang kita buat ini. Kita coba ya. Oke, berhasil logout. Nah, itulah tadinya hasil presentase aplikasi web kami pada hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.